memperjuangkan ruang kesetaraan antara pria dengan perempuan. Sekarang perempuan sudah bisa bebas berekspresi, udah bisa bermimpi, udah bisa mengutarakan ide-idenya, udah bisa bersuara lah gitu, dan udah bisa melakukan pekerjaan level profesional yang biasanya tuh didominasi oleh para pria. Banyak banget sebenarnya ya yang kalau diingat soal perjuangan Kartini. Nomor satu yang paling berkesan buat aku adalah bagaimana beliau bisa menuangkan ide dan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Aku sendiri suka nulis soalnya. Jadi selain habis gelap terbitlah terang, yang paling aku ingat dan sekarang relate banget sama apa yang aku lakukan gitu ya adalah bagaimana beliau bilang kalau sebagai perempuan kita perlu bangkit jadi akar yang kuat dulu sebelum kita membantu perempuan-perempuan lain. Kalau kita omongin tentang pendidikan dan edukasi di Indonesia, ya Kartini emang salah satu sosok yang terinspiratif banget kan. Itu dia sebenarnya salah satu yang mulai sekolah ya untuk anak perempuan. Jadi semua anak perempuan sebenarnya bisa masuk ke dalam sekolahnya dia. Yang saya ingat dari Kartini adalah bahwa dia memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada masa itu, khususnya di bidang pendidikan, tapi kemudian berimplementasi di segala bidang pada masa ini. Banyak sih sebenarnya. Of course yang paling pertama mungkin mama sama kakak aku ya. Mereka tuh emang dari kecil aku selalu lihat mereka. Mama aku terutama tuh ngajarin aku untuk berempati ke orang lain. Dari kakak aku belajar gimana caranya bisa stand up for myself gitu. Mama, pasti. Bayangin 33 tahun yang lalu pada saat papa meninggal, mamaku adalah seorang ibu rumah tangga yang masih punya 5 anak yang bergantung padanya ya. Jadi kami anak-anaknya tuh nggak tahu bagaimana sih caranya kami masih bisa makan, kami masih bisa ke sekolah. Sosok Kartini itu menurut aku oma aku. Karena aku dari umur 6 tahun itu sudah meninggal sama mami aku. Papa aku depresi, masuk rumah sakit beberapa bulan. Setelah itu dia memutuskan untuk kerja di luar kota. Tapi omaku berusaha banget supaya kita bisa sekolah, tetap sekolah yang benar. Aku itu 3 bersaudara perempuan semua. Kita dididik banget supaya mandiri, jangan bergantung sama orang lain. Paling utama adalah mama saya. Dia seorang single mom dan dia membesarkan ketiga anaknya sendiri. Kemudian ada kakak saya, dia sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Dan oma saya, dia sudah berumur 93 tahun tapi masih sehat dan masih aktif bermain puzzle, main TTS sama membaca buku. Oh iya, kita tadi belum kenalan ya. Aku Nadine, aku salah satu foundernya Generation Girl. Generation Girl adalah yayasan di mana kita mau membangun lebih banyak female leaders di Indonesia. Nama saya Rita Sari, saya ibu dari 2 anak, perempuan keduanya. Sekarang ini saya full-time driver go-kart. Namaku Poppy Rina Murti sebenarnya, tapi banyak orang yang tahu aku sebagai Poppy Diharjo. Day job adalah di advertising agency, full-time mom. Aku juga pegiat isu perempuan, terutama untuk kekerasan seksual. Saya Lutesia, saya sekarang berprofesi sebagai aktor dan model, sedang bisa dibilang berkarya melalui media film. Aku tahu sebenarnya pendidikan dan edukasi adalah salah satu kunci untuk membangun pemimpin masa depan kan. Jadi mungkin sesuatu yang benar-benar motivasiin aku untuk selalu jalan dengan komunitas kita adalah anak-anak perempuan ini yang mungkin belum terlalu punya confidence, tapi setelah mereka bikin sesuatu sendiri dan aku lihat kayak wajahnya mereka, ekspresinya mereka, it's very rewarding. Alasan pertama yang pasti anak-anak. Karena jadi driver go-kart itu pekerjaan yang menurut saya sangat fleksibel. Toh selama ini saya bisa menghidupi anak-anak, menyekolahkan anak-anak di sekolah yang cukup baik. Apa ya, awalnya mungkin dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bagaimana aku sendiri adalah seorang penyintas. Dan kemudian berpikir, dulu aku sendiri ngerasa kalau aku sendirian banget. Kemana ya aku bisa pergi? Siapa ya yang bisa aku percaya?
kalaupun ada 1-2 orang gitu ya yang bisa aku bantu gitu ya, I will do it gitu, supaya mereka nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa apa yang aku rasain. Sejujurnya menjadi aktor itu merupakan sebuah privilege gitu. Nggak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa berkarya di perfilman Indonesia. Itu masuknya susah banget gitu. Jadi ketika aku mendapatkan kesempatan itu, menurut aku sangat sia-sia sih kalau misalnya nggak aku gunain gitu. Apalagi zaman sekarang film itu merupakan media komunikasi yang sangat penting, merupakan kehormatan bagi aku kalau misalnya aku diberi cerita atau karakter tentang kelompok masyarakat yang perjuangannya itu harus didengar gitu. Pendidikan dan edukasi adalah sesuatu yang sangat amat penting kalau misalnya kita mau jadi pemimpin masa depan, dan kamu sebenarnya udah bisa nih jadi apa aja dan belajar di bidang apapun. Jadi just be confident in yourself, you can do it, and ada banyak banget orang dan ada banyak banget komunitas juga yang mendorong dan mendukung kalian untuk jadi apa aja. Saya rasa semua pekerjaan ada risikonya. Dan saya ingin mengajak perempuan-perempuan lain yang menonton video ini untuk lebih percaya diri dalam menjalani pekerjaan yang telah dipilih. Cukup singkat sih, jangan pernah berhenti, tetap berkarya dan terus menyebarkan hal-hal positif untuk sekitar kalian. Bangkit, seperti yang aku bilang, bangkit. Nggak gampang jadi perempuan di Indonesia. Banyak banget stigma yang ditempelin ke kita. Mau kita jomblo ke, mau kita menikah ke, mau kita menikah muda ke, mau kita menikah telat ke, atau jadi janda dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita melawan stigma itu adalah dengan berdaya. Berdaya sejak dalam pikiran. Kalau kita sendiri merasa kita mampu, kita sendiri merasa kita kuat, aku yakin sih segala macam stigma yang dilemparin ke kita nggak akan berpengaruh ke kita. Betul, aku setuju banget. Kartini adalah aku. Kartini bisa jadi siapa saja. Dan buat diriku sendiri, kalau aku boleh ngomong gitu ya ke diriku sendiri, aku pengen terima kasih karena sudah bertahan hidup, karena sudah kuat berdiri di atas kakiku untuk diriku dan bukan untuk orang lain, untuk diriku, dan bisa menjadi orang yang pada akhirnya membantu perempuan-perempuan lain untuk bisa bukan sepertiku, tapi memiliki kekuatan untuk mereka bisa berdiri di atas kakinya mereka sendiri.